إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semulia-mulia amalan yang dilakukan seorang hamba yang di dalamnya itu terdapat izzah, rif'ah bagi seorang hamba, itu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah kepadanya. Allah taala berfirman: "Ma kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menginginkan izzah, maka itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam ucapannya, setiap kali seorang hamba itu bertambah tahqiqnya di dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu semakin bertambah kesempurnaannya, semakin meningkat, semakin tinggi izzahnya dan derajatnya. Oleh karena itu, karena kedudukan ibadah yang begitu mulia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalimat Rahman Nabi Musa alaihissalam, qala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada makhluk, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepadaku. Oleh karena itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam sangat banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan puasa, sehari puasa, sehari iftar. Kemudian qiyam Nabi Daud adalah sebaik-baik qiyam. Beliau mengerjakan qiyam di akhir malam. Dan Allah taala berkata kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi Allah lah fa'bud, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Sehingga tatkala Allah memerintahkan nabinya untuk berbanyak ibadah kepadanya, maka tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya, sampai kakinya pecah-pecah karena saking panjangnya salat malam yang beliau lakukan. Dan karena ibadah itu pula datanglah bisyarah, kabar gembira kepada Nabi kita Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam kondisi beribadah kepada Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka dipanggillah oleh malaikat
dan Nabi Zakaria dalam kondisi qiyam yusalli, sedang melakukan salat di mihrabnya, annallaha yubashiruka biyahya, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu datangnya seorang anak yang diimpi-impikan, yang diharapkan, yaitu Nabi Yahya. Dan karena kemuliaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan manusia, mengabarkan kepada mereka untuk menyembah Allah wahdahu la syarikalah. Faqala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala wa la usyrika bih, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena kemuliaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la syarikalah, maka Allah merintahkan orang-orang kufar Quraisy untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka orang-orang Quraisy hanya menyembah Rabbnya hadzal bait, yaitu Rabb Ka'bah ini. Wa hatsan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, memerintahkan kita untuk memperbanyak intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, maka perbanyaklah sujud lillahi kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah, sesungguhnya kamu tidaklah sujud satu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah mengangkat dengan satu sujud tadi derajat kamu. Wa hutta anka biha khati'ah, kemudian satu dosa itu digugurkan oleh satu sujud tersebut. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Karena kemuliaan adab dan karena kemuliaan ibadah dan kedudukan yang sangat tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan semua hambanya untuk beribadah kepadanya, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan jika seorang muslim sejak kecil dia tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk di dalam golongan orang tersebut. Dan Allah Ta'ala mensifati para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum bahwasanya mereka sifatnya itu banyak salatnya, banyak tadarru'nya kepada Allah Ta'ala. Tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalian melihat mereka ruk'an sujada, mereka banyak rukuknya, sujudnya. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari fadilah dari Allah, waridwan dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bisa dilihat bekasnya mereka banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata tentang para sahabat di dalam sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran tadi, fas-sahabatu khalusat niyatuhum wa hasunat a'maluhum, maka para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, mereka niat-niatnya itu bersih dan amalan mereka itu sangat baik. Fakulu man nadara ilaihim a'jabuh, maka siapapun yang melihat mereka, mereka akan ta'ajub kepada mereka di dalam simat mereka, di dalam hadiyu mereka, petunjuk mereka. Karena itulah jalannya para awwalun, maka tidak heran kita lihat para ulama rabbani kita, baik yang salaf maupun yang khalaf, mereka meniru langkah ini. Al-Bazzar rahimahullah ta'ala berkata tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala,
amma ta'abbuduhu fa innahu qalla an sumi'a bimislih. Adapun bagaimana ibadahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan jarang ditemui yang semisal dengannya, li'annahu kana qad qata'a julla waqtihi wa zamanihi fi, dikarenakan Syekhul Islam itu mencurahkan waktunya hampir seluruhnya dalam perkara ta'abbud, ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Wa kana idza ahrama bis salati takadu tatakhalla'ul qulub li haibati idhyanihi bi takbiratul ihram. Dan jikalau dia mulai masuk takbiratul ihram ketika salat, maka hampir-hampir hati ini melayang, tercabut gara-gara saking haibahnya, menakutkannya perkara takbiratul ihram. Ibnu Katsir rahimahullah taala menukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang Syekhul Islam, wala a'rifu fi hadzal alam fi zamanina aktsara ibadatan minhu. Aku tidaklah mengetahui pada zaman ini, di antara alam ini, manusia yang paling banyak ibadahnya melebihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ibadah itu merupakan rohnya seorang hamba, dan dialah pusat kebahagiaan seorang hamba, dan wajib seorang hamba bersabar di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah kalian, sembahlah Allah, wastabir li'ibadatihi, dan bersabar di atas perkara tersebut. Dan itulah yang menjadi hajat seorang hamba selama dia hidup di dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Rabb kamu sampai datang kematian yang yakin pasti tidak ada yang luput darinya. Oleh karena keutamaan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sebutkan di atas begitu banyaknya, dan para pendahulu kita bagaimana mereka melakukan at-ta'abbud lillahi ta'ala, maka oleh karena itu Allah memberikan kita fadilah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, setiap tahun diulang-ulang supaya para hambanya mendapatkan kenikmatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan pada bulan ini. Dan oleh karena itu maka Allah pun memperbanyak fadilah dan jenis-jenis ketaatan yang ada di bulan yang mulia ini. Dan inilah bulan Ramadan yang hari-harinya, yang malam-malamnya, yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jadi bulan ini paginya, siangnya, malamnya, sorenya, semuanya penuh dengan keberkahan. Maka seorang muslim mendapati bulan yang mulia ini, dia akan berusaha menggapai, memaksimalkan bagaimana mendapatkan keberkahan tersebut dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika masuk pada bulan Ramadan, maka dia akan mengerjakan salah satu rukun Islam yang agung, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka memasuki bulan ini, mereka berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebajikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah, jika sudah masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu jahannam ditutup, wa tughlaqu abwabun nar litukhza syayatin wasusilatis syayatin, dan pada bulan ini setan-setan dirantai. Muttafaqun alaih. Qala Ibnul Arabi berkata, innama tuftahu abwabul jannah liya'dumar raja, sesungguhnya dibukakan pintu-pintu surga pada bulan yang mulia ini supaya harapan kita semakin besar dan bertambah besar. Wa yakthurul amal, dan semakin memperbanyak amalan di bulan ini. Wa tata'allaqu bihil himam, kemudian himmah kita itu sepenuhnya tercurahkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashawwaqu ilaiha sabir, dan orang-orang yang bersabar begitu rindu mendapatkan bulan yang mulia ini. Wa tughlaqu abwabun nar litukhza syayatin, dan pintu-pintu neraka ditutup supaya setan mereka terhinakan. Wa taqilul ma'asi, dan maksiat menjadi lebih sedikit. Dan pahala ibadah puasa
tidak sekedar dilipat gandakan 10 kali lipat saja, akan tetapi pahalanya tanpa batas yang sangat banyak kita tidak mengetahuinya. Qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam untuknya dia tahu berapa jumlahnya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu aku yang memberikan pahalanya. Muttafaqun alaih. Sebagaimana puasa pahalanya tanpa batas, maka dengan puasa tersebut seorang hamba diampuni dosa-dosanya. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan pada bulan yang mulia ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang melakukan qiyam pada malam tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan meliputi amalan ibadah puasa ini banyak sekali amalan-amalan yang agung, seperti membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan pada bulan tersebut Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam membaca Al-Quran pada malam-malamnya. Maka siapa yang membaca Al-Quran pada bulan ini, maka dia akan mendapatkan keberkahannya dan cahayanya dan petunjuknya sesuai bagaimana kedekatan dia terhadap Al-Quran, dan pahalanya dilipat gandakan sesuai bagaimana keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bulan Ramadan, hamba-hamba yang berpuasa kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya dia benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yaqulu Rabbu, Allah Ta'ala berkata, "Wa izzati," dan izzahku, "la ansurannaki wala ba'da hin." Aku akan menolongmu walaupun telah lewat beberapa waktu. Dan Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika hambaku meminta kepadaku, dan jika hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mengabulkan doanya dia jika dia mau meminta kepadaku. Allah menurunkan ayat ini di antara ayat-ayat puasa sebagai petunjuk dan isyarat bahwasanya kita diperintahkan memperbanyak doa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sesungguhnya doa pada bulan tersebut sangat-sangat mustajab. Kemudian ibadah yang dianjurkan juga pada bulan Ramadan, memperbanyak infak dan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang banyak-banyak bersedekah, maka Allah akan permudah baginya amalan-amalan untuknya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak sedekahnya pada bulan yang mulia ini, dan beliau tidak menganggap apapun yang dia sedekahkan itu berat sedikit pun, seakan-akan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Begitulah seorang muslim di dalam bersedekah dan menginfakkan hartanya, dia tidak memandang jumlahnya, mau banyak mau sedikit, itu tidak ada apa-apanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, begitu beliau ketika berinfak, bersedekah, memberikan hartanya, maka beliau lebih bahagia daripada orang yang mengambil sedekah yang diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pintu-pintu maghfirah, ampunan di bulan yang mulia ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan demi ketaatan jika dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak heran pintu-pintu kebahagiaan,
kabar-kabar gembira datang silih berganti mendatangi kaum muslimin. Betapa kita tidak mendengar bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin pada perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Begitu pula perang Khandaq terjadi pada bulan Ramadan. Begitu pula penaklukan kota Mekah yang merupakan kemenangan besar umat Islam, yang dimana manusia masuk Islam berbondong-bondong terjadi pada bulan Ramadan. Begitu pula dengan penghancuran Masjid Dirar terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga seorang mukmin yang sejati, orang yang berakal, dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini di bulan yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan puasa dia, meninggalkan ghibah, meninggalkan kadzib, kedustaan, menggibahi saudaranya dan yang lain-lain. Sesungguhnya itu akan merusak pahala puasa yang sedang dia lakukan. Dan barang siapa yang keluar pada bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ghufran, tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia mahrum, telah rugi yang sangat besar. Qala alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka, rugi bagi siapapun yang masuk bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yughfaralah, kemudian lewat bulan Ramadan sebelum dia diampuni dosanya. Rawahu Tirmidzi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Thumma alamu anna allaha amarakum bisalati wassalami ala nabiyhi faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika wa fadlika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'alillahumma hadzal balada amina mutma'innan rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma asrif anhum al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma wahid kalimatahum wa saffahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma asrif anhum syarra aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur al-mustada'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma kullahum mu'inan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma wa adir dawair as-su'i ala aduwika wa aduwihim ya qawiyyu wa aziz. Allahumma waffiq imamana lihudaka waj'al amalahu fi ridhaka wa waffiq jami'a wulati umuril muslimina lil amali bi kitabika wa tahkim syar'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.